Kalian mungkin pernah ngerasain terjebak dalam pikiran yang muter-muter terus di kepala, mikirin hal yang sama berulang-ulang kali, bahkan sampai kita nggak bisa tidur. Kalau beneran pernah, kalian nggak sendirian, karena kita semua pasti pernah ngalamin hal ini, yaitu overthinking. Overthinking is the art of creating problems that don't exist. See, you must realize one thing: the mind is a great servant, but a dangerous master. And the problem is you are probably being controlled by your mind. But if you want to end your overthinking once and for all, then you are in the right place. Overthinking atau berpikir berlebihan adalah ketika kita terlalu banyak memikirkan situasi, keputusan, atau perasaan kita. Daripada mencari solusi, kita justru terjebak dalam pikiran yang membuat kita merasa cemas, bingung, bahkan stres. Overthinking bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Mungkin kita terjebak dalam perasaan bersalah setelah membuat keputusan kecil, atau kita terus memikirkan percakapan yang sudah berlalu. Haris. Hai. Ini Haris beneran kan? Iya, ini harus beneran. Kok lu makin pendek? Bener nggak ya gue makin pendek? Jangan-jangan gue kurang olahraga. Atau jangan-jangan gue kena penyakit. Tapi ada satu jenis overthinking yang paling sering kita alami, yaitu memikirkan masa depan. Memikirkan masa depan memang penting, tapi terlalu banyak berpikir tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang bisa menjadi suatu bumerang. Kita sering khawatir tentang apa yang belum tentu terjadi. Apakah kita akan berhasil? Apakah yang akan terjadi jika kita gagal? Bagaimana jika impian kita tidak tercapai? Overthinking tentang masa depan ini bisa menghabiskan banyak energi mental. Ketika kita terjebak dalam keraguan tentang langkah yang harus diambil atau takut akan kemungkinan yang belum tentu terjadi, kita jadi sulit untuk bertindak atau membuat keputusan yang tepat. Overthinking bukan cuma menguras energi mental, tetapi juga bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik dan emosional kita. Salah satunya adalah meningkatnya tingkat kecemasan dan juga stres. Kecemasan yang berlarut-larut akibat overthinking bisa menyebabkan gangguan tidur, menurunkan konsentrasi, bahkan bisa memengaruhi hubungan sosial dan pekerjaan kita. Kita jadi terlalu fokus pada apa yang bisa salah, bukan pada apa yang bisa berjalan dengan baik. Overthinking tentang masa depan juga bisa membuat kita ragu untuk mengambil langkah besar, atau bahkan mencegah kita untuk memulai sesuatu yang baru. Kita jadi khawatir tentang segala hal yang bisa gagal, sehingga kita tidak pernah benar-benar mencoba. Mau jadi konten kreator? Tapi gimana kalau nggak ada yang nonton? Gimana kalau ada yang hate comment? Gimana kalau ada yang katain Nora alay, nggak Tapi, ada cara untuk mengatasi overthinking. Ini adalah beberapa tips yang bisa kita coba biar nggak terjebak dalam overthinking. Yang pertama, fokuslah pada solusi, bukan masalah. Jika kita terjebak dalam pikiran yang terus berputar, cobalah untuk menilai situasi secara objektif dan fokus pada langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil. Misalnya, jika kita khawatir tentang pekerjaan atau ujian, buatlah daftar tindakan yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri dengan baik, daripada terus-menerus khawatir tentang hal yang belum terjadi. Kedua, praktikan mindfulness. Luangkan waktu untuk diri sendiri untuk berfokus pada saat ini, bukan yang sudah lewat atau yang belum datang. Hal ini bisa membantu menenangkan pikiran dan mengurangi kecemasan yang timbul dari overthinking. Cobalah teknik pernafasan atau meditasi untuk membantu diri kita merasa lebih terhubung dengan momen saat ini. Ketiga, set waktu khusus untuk merenung. Jika kita merasa perlu untuk memikirkan sesuatu secara mendalam, tentukan waktu khusus setiap hari untuk hal itu. Misalnya 15-30 menit. Di situasi ini, kita juga bisa melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketika waktunya habis, beri batasan untuk berhenti berpikir tentang masalah tersebut dan alihkan perhatian kita ke hal lain. Ini akan membantu kita untuk tidak terjebak dalam pikiran yang berlarut-larut. Keempat, berbicaralah dengan orang lain. Terkadang, berbicara dengan teman atau keluarga bisa membantu kita melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Mereka bisa memberikan wawasan yang lebih objektif dan membantu kita mengurangi rasa khawatir yang berlebihan. Kelima, jangan takut membuat kesalahan. Overthinking seringkali muncul karena kita takut membuat keputusan yang salah atau gagal. Ingat, tidak ada yang sempurna. Setiap langkah, bahkan kesalahan, adalah bagian dari proses belajar. Lebih baik mencoba dan belajar dari pengalaman daripada terjebak dalam ketakutan dan kebimbangan. Jadi, kalau kita merasa terjebak dalam overthinking, cobalah untuk memberi ruang bagi pikiran kita untuk beristirahat dan fokus pada langkah-langkah kecil yang bisa membantu. Perlu diingat, kita lebih kuat dari pikiran kita. Kunto Aji pernah bilang, yang kau takutkan
takkan terjadi. Saya Haris. Welcome to my series.